Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrini Salangkas, Tambuk F551-19-012. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus korupsi di Indonesia, yaitu kasus korupsi dugaan suap terkait proses pemberian izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Bapak Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi. Nah, untuk itu simak videonya sampai habis. Kasus korupsi di Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah. Tersangka dan dugaan suap. Kasus korupsi yang terjadi di Kota Waringin Timur, Kotim, ini melibatkan Bapak Bupati, yaitu Bapak Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 3 perusahaan di lingkungan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010 sampai 2012. Atas penerbitan IUP itu, KPK menduga Bupati Kotim yang juga kader PDIP tersebut telah merugikan negara hingga 5,8 triliun dan 711.000 US dollar, setara 9,9 miliar dengan asumsi kurs 14.000. Kerugian negara itu juga mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi IKTP sebesar 2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar 4,8 triliun. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, pada periode pertama setelah dilantik, Supian langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang juga menjadi bagian dari tim suksesnya sebagai direktur dan direktur utama PT Fajar Mentaya Abadi. Kolega Supian itu mendapat masing-masing jatah saham perusahaan sebesar 5%. Perusahaan yang diduduki koleganya itu kemudian diberikan IUP seluas 1,671 hektar. Hal itu tertuang dalam SK IUP yang diterbitkan oleh Supian pada Maret 2011. Izin itu keluar dari Supian meski dirinya mengetahui bahwa PT Fajar Mentaya Abadi belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, di antaranya izin lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Alhasil, pada November 2011, PT Fajar Mentaya Abadi dapat melakukan kegiatan operasi produksi bauksit dan melakukan ekspor ke Cina. Pada November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Terasnarang melayangkan surat kepada Supian agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan oleh PT Fajar Mentaya Abadi. Surat itu tidak diindahkan dan PT Fajar Mentaya Abadi tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014. Selain itu, Supian juga diketahui memenuhi permohonan PT Bili Indonesia dengan menerbitkan SK IUP eksplorasi pada Desember 2010. SK IUP itu diberikan tanpa melalui proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). PT Bili Indonesia juga diketahui tidak memiliki kuasa pertambangan. Pada April 2011, Supian juga menerbitkan SK IUP eksplorasi kepada PT Aries Iron Mining. Penerbitan IUP ini pun tanpa melalui proses lelang WIUP. Padahal seperti halnya PT Bili Indonesia, PT Aries Iron Mining tidak memiliki kuasa pertambangan. Alhasil, PT Aries Iron Mining melakukan eksplorasi dan merusak lingkungan.
Tak berhenti di situ, pada Februari 2013, Supyan menerbitkan SKIUP tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi kepada PT Billy Indonesia. Penerbitan SKIUP itu tanpa kelengkapan dokumen AMDAL dari PT Billy Indonesia. Pada April 2013, Supyan turut menerbitkan keputusan izin tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan biji boksit dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pertambangan biji boksit oleh PT Billy Indonesia. Berdasarkan izin tersebut, PT Billy Indonesia melakukan ekspor boksit. KPK pun membongkar permasalahan tersebut. KPK pun menetapkan Supyan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi atas perizinan proyek tambang yang dia keluarkan. Atas izin-izin yang dikeluarkan untuk 3 perusahaan berbeda itu, KPK juga menduga telah terjadi kerugian negara mencapai 5,8 triliun dan 711.000 US dollar dan 711.000 US dollar. Atas perbuatannya tersebut, Supyan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nilai dan prinsip anti korupsi yang dilanggar. Nilai dan prinsip anti korupsi yang dilanggar oleh tersangka kasus korupsi yaitu Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah adalah nilai tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai bupati yang mana beliau telah menerima suap terkait proses pemberian izin usaha pertambangan IUP terhadap 3 perusahaan yang telah merugikan negara hingga 5,8 triliun dan 711.000 US dollar, setara 9,9 miliar dengan asumsi kurs 14.000. Sedangkan prinsip yang telah dilanggar adalah prinsip akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja serta prinsip kebijakan. Sedangkan prinsip yang telah dilanggar adalah prinsip akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, serta prinsip kebijakan, yaitu berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah korupsi yang terjadi di Kota Waringin Timur, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, telah menetapkan Bupati Kota Waringin Timur, yaitu Supyan Hadi, sebagai tersangka, sehingga atas perbuatannya tersebut ia disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kesimpulan dan dampak yang ditimbulkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus korupsi ini yaitu Bapak Bupati Kota Waringin Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya yang disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari kasus ini juga sangat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap negara Indonesia. Kasus korupsi apapun itu akan sangat berdampak dan merugikan negara, sehingga kita perlu menerapkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam diri agar dapat mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di masa mendatang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.